Nah, ketika dia udah pernah ada tato, artinya kan kulit itu udah pernah dilukain, udah jadi tipis. Nah, dilukain lagi. Itu ibaratnya lu udah jatuh, dikasih garam lagi, dibeset lagi gitu. Itu sih sakit banget, sakit banget. Ya, mungkin dia itu kecapekan. Jadi abis dari sidang kan langsung ke sini. Itu darahnya banyak banget. Saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nebus kesalahan saya ke dia. Jawaban saya masih sama tujuan saya di awal. Sadar bahwa akibat perselingkuhannya dengan Shana Sadikah telah menghancurkan kebahagiaan anak dan istrinya, Randy Kiernet mengaku siap bertanggung jawab dan menebus semua kesalahan fatal yang pernah ia buat kepada Lady Nayawan. Sekalipun menyakitkan, segala cara rela diupayakan Randy Kiernet demi bisa kembali rujuk dengan Lady Nayawan. Berikut kami rangkum 5 usaha keras Randy Kiernet demi merebut kembali hati Lady Nayawan. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keseriusan Randy Kiernet dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dibuktikan dengan menghapus tato wajah Shana Sadikah di punggungnya. Ia seolah tak main-main dengan ucapannya. Tepat setelah sidang cerai perdananya dengan Lady Nayawan selesai, Randy Kiernet langsung menyambangi seniman tato Hendrik Shinigami untuk mengeksekusikan niatnya itu. Namun setelah berkonsultasi dengan Hendrik Shinigami, proses penghapusan tato di punggungnya itu disebut akan memakan waktu yang lama hingga berbulan-bulan. Kendati ingin segera menyelamatkan rumah tangganya dengan Lady Nayawan, Randy Kiernet akhirnya menggunakan saran lain, yakni menimpa tato tersebut dengan gambar berbeda. Lantas, seperti apakah proses penimpalan tato wajah Shana Sadikah? Benarkah Randy Kiernet sampai mengeluarkan banyak darah dalam proses tersebut? Dan bagaimanakah Lady Nayawan menanggapi keseriusan suaminya itu? Papa lagi sama Om Hendrik lagi ditato. Iya, tunggu lagi ditato. Dia datang konsultasi, pokoknya gue serahin, terserah lu mau bikin apapun, yang penting muka itu ketutup, intinya itu aja. Eksekusinya semalam habis dari sidang ya, dia langsung ke sini gitu. Bukan perbaiki sih sebetulnya, itu lebih tepatnya menimpa. Jadi dengan tato yang udah ada diganti dengan gambar lain. Kalau untuk kasusnya si Randy, dia nggak spesifik untuk full, cuman yang menjadi masalah buat dia aja. Kalau hapus kan agak lama ya, pakai laser itu berbulan-bulan, karena kan ada beberapa tahapan. Solusinya buat saya ya ditimpa. Tahu bagian mana ya pasti ya bagian muka. Kalau di bagian punggung gitu, itu semakin ke bawah itu udah paling semakin sakit. Karena kan udah nggak ada otot, tinggal ini doang kan, kulit gitu kan, dekat sama tulang. Itu udah pasti lebih sakit dibanding sama atas. Nah, ketika dia udah pernah ada tato, artinya kan kulit itu udah pernah dilukain, udah jadi tipis. Nah, dilukain lagi. Itu ibaratnya lu udah jatuh, dikasih garam lagi, dibeset lagi gitu. Itu sih sakit banget. Kemarin pas pengerjaan, sepertinya di luar normal. Biasa normalnya nggak keluar darah banyak begitu. Mungkin karena mungkin dia itu kecapekan. Jadi abis dari sidang kan langsung ke sini.
itu darahnya banyak banget. Kita kalau sebelum mau bikin tato itu yang paling utama itu stamina fisik, itu mesti bener-bener udah full banget baru bisa ini. Kalau enggak pasti darahnya banyak, kalau enggak bisa kayak apa sih, kunang-kunang itu sih, kayak pingsan gitu ya. Yang pasti secepatnya, sebelum terlambat lah buat saya membuktiin ke Lady kalau saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nebus kesalahan saya. Tapi ada satu momen yang bikin saya agak terharu gitu loh. Soalnya pas lagi ditatoin, dia kayaknya udah kayak nggak kuat gitu, masih kayak agak sedikit gemetar, dan dia hubungin anaknya. Dan ya ngobrol sama anaknya panjang gitu. Pas sambil diproses menikmati kesakitan itu, ya mungkin rasa penyesalannya itu loh, agak, mungkin sekarang kan dia telepon bininya kan nggak mau angkat telepon. Ya dia telepon anaknya gitu. Cerita panjang sih. Iya, tunggu lagi ditato. Ya udah, kalau itu tanyanya sama dia ya. Aku enggak, ibaratnya kalau dari saya sih sendiri, saya memikirkan posisi saya dan kondisi saya saat ini aja sih. Untuk memulihkan kondisi rumah tangganya yang hancur, Randy Kiernet mengungkapkan jika dirinya kini lebih sering ke gereja untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Randy Kiernet pun tak menampik jika dirinya juga secara khusus mendatangi pendeta untuk berkonsultasi mengenai pernikahannya yang tengah berada di ambang perceraian. Setelah mendapat pencerahan, Randy Kiernet mengaku semakin gigih untuk menebus seluruh kesalahan fatal yang sebelumnya pernah ia perbuat. Lantas, strategi apa yang akan dilakukan Randy Kiernet usai berkonsultasi dengan pendeta? Dan bagaimana respon Lady Nayawan melihat usaha yang dilakukan suaminya itu? Yang ngulangin lagi, ya pasti dari diri saya sendiri sih. Saya juga udah banyak konsultasi sama kakak pembimbing di gereja juga, gitu, Pak Gideon Simanjuntak. Kebetulan dia sangat membantu juga. Terus saya juga, maksudnya gini loh, kasus orang selingkuh kan bukan cuma saya ya, tapi kan yang kasusnya sampai satu Indonesia Raya tahu itu kan saya. Mungkin itu udah cukup bikin saya kapok, karena kalau saya, kasarnya gini deh, kalaupun misalnya saya melakukan lagi, saya dapetin Lady aja nih, untuk komunikasi sama Lady aja sekarang susah, Mbak. Saya mau perbaikin aja susah, apalagi saya mikir lagi buat ngelakuin lagi. Saya mikirin anak-anak saya. Dari pihaknya Randy ya itu tanyanya sama dia sih gitu ya. Apa ya yang berubah? Banyak sih, maksudnya dengan skala masalah saya yang sebesar ini, keluarga, terus saya juga tanggung jawab ke saya sama anak-anak, nanti pemberitaan anak-anak kalau lihat gimana. Mungkin rasa tanggung jawab saya, rasa sadar saya kayak ini ada konsekuensinya, terus ternyata enggak semua keputusan saya itu baik. Semua itu harus dipikirin lagi, harus ditimbang-timbang lagi, karena kita nggak pernah tahu ke depannya bakal terjadi apa. Nah, contohnya ini. Mohon banget, minta banget doanya supaya kita percaya ya, yang punya kuasa buat ngebuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja. Saya cuma pengen nunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya, nggak akan saya ulangin. Pisah itu kan adalah sebuah proses ya, proses perceraian, dan orang cerai terus kemudian gak rujuk lagi itu banyak kok, nggak satu dua, banyak. Nah, tapi buktikan bahwa dia memang bisa menghidupi anak-anaknya,
mau menghidupi anak-anaknya, mau kerja, mau benar-benar lempeng sudah sama Lady aja gitu. Itu buktiin aja dulu. Dan saya rasa Lady juga akan lebih menghargai kalau Randy melakukan hal itu, bukan cuma ngomong. Kan terbukti dia omongan dia banyak, indah-indah, manis-manis. Buktiin aja. Meski Randy Kiernet menyadari perselingkuhannya dengan Syahna Sadiqah merupakan kesalahan berat dan sangat sulit dimaafkan, Randy Kiernet mengatakan dirinya tak akan lelah menyampaikan permohonan maafnya kepada istrinya. Ia di hadapan media dan juga di dalam ruang sidang mediasi, Randy Kiernet tampak berkali-kali meminta maaf kepada istrinya. Namun, dalam waktu yang bersamaan, Lady Nayawan tegas mengatakan bahwa permintaan maaf Randy Kiernet masih belum cukup untuk menebus dosa perselingkuhan tersebut. Lantas, masihkah Randy Kiernet kekeh dalam pendiriannya untuk mendapatkan pintu maaf dari Lady Nayawan? Dan seperti apa pakar ekspresi melihat keseriusan Randy Kiernet untuk meminta maaf kepada Lady Nayawan? Ini perjuangan saya aja Mbak buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar, saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Intinya yang pengen saya sampaikan sih ke Lady cuma saya pengen bertanggung jawab, pengen mau membayar semua kesalahan saya ke Lady. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget, dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya kepecah. Kalau dibilang permintaan maaf sejak dari awal sudah ada ya, tapi kan maaf aja kan nggak cukup ya. Jawaban saya masih sama tujuan saya di awal di mediasi tadi. Jawaban saya masih sama seperti tujuan saya. Kalau dari Pak Randy pasti berusaha mempertahankan, ya kan, lazim dan wajarnya beliau memperjuangkan. Kalau Bu Lady sampai detik ini masih dengan keputusan yang sama. Jadi minta teman-teman menghargai suasana kebatinan dari Bu Lady, itu apapun yang dipilih nanti disupport gitu kira-kira. Nah nanti untuk mediasi berikutnya ini karena memang diwajibkan ada mediasi lanjutan oleh pihak pengadilan, itu tanggal 2 Agustus. Kalau kita perhatikan ketika Randy bilang dia meminta maaf dan apa yang dia lakukan itu parah, ketika dia nyebutin parah itu kalau kita perhatikan ada di bagian sebelah kirinya tuh, senyuman sebelah kirinya itu ada sedikit tarikan cek gitu. Itu adalah sebuah tarikan ketika seseorang itu ngerasa nggak suka atau merasa tanda petik menghina atau terhina gitu loh, atau sinis istilahnya. Di momen-momen lain ketika dia bicara, banyak sekali kesempatan ketika kita bisa melihat dengan jelas, perhatiin, ada tarikan senyuman tertahan di dia. Nah, sementara kalau kita bicara tentang penyesalan, kita bicara tentang harapan gitu, itu adalah tarikannya, ekspresi yang perlu ditampilkan itu adalah ekspresi sedih dan ekspresi takut kehilangan, sedih untuk apa yang dialami. Ini nggak muncul. Jadi buat saya apa yang disampaikan oleh Randy itu adalah lip service yang sangat baik buat saya. Kenapa? Untuk mempertahankan citra di mana dia sudah tanda petik menampilkan ke netizen, menampilkan ke semua orang, fansnya segala macam bahwa dia itu adalah sudah melakukan yang terbaik loh. Gue udah gentle nih sebagai laki-laki nih. Randy nggak bodoh loh. Dia tahu bahwa ketika Randy mau minta sama dia, balik sama dia, itu karena sana saya juga udah tanda petik, udah rujuk sama JJ-nya. Jadi Lady nggak mau jadi opsi. Buat saya itu keputusan cerdas dari seorang perempuan. Setelah mediasi pertama berjalan alot lantaran masih adanya keterbatasan untuk Randy Kiernet berkomunikasi dengan Lady Nayawan, Randy Kiernet mengaku akan berusaha keras memperbaiki komunikasinya dengan Lady Nayawan. Sehingga dalam agenda mediasi lanjutan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Bekasi pada 2 Agustus 2023 mendatang,
istrinya mau memberikannya kesempatan untuk bertanggung jawab. Diketahui usai skandal perselingkuhannya dengan Syahna Sadiqah dibongkar oleh Lady Nayawan, keduanya memang sudah tak menjalin komunikasi dengan baik. Lantas, sekeras apa usaha Randy Kiernet dalam memperbaiki komunikasinya dengan Lady Nayawan? Dan bagaimana kacamata hukum Islam dalam memandang keseriusan Randy Kiernet untuk mempertahankan pernikahannya? Tapi ini saya coba perbaikin dulu lah 2 minggu ini komunikasi saya sama Lady, supaya mungkin dia juga bisa membuka hatinya sedikit aja untuk kasih saya kesempatan. Karena kan yang saya lakuin ini parah ya kesalahannya, dan susah lah buat dimaafin. Kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, ngasih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget. Dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya kepecah. Yang saya lagi perjuangin itu. Jadi mohon banget, minta banget doanya supaya kita percaya ya, yang punya kuasa buat ngebuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja. Saya cuma pengen nunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya, nggak akan saya ulangi. Dalam suatu kasus yang ada, yang selingkuh itu kan suami. Kemudian si istri boleh dikatakan telah mengambil upaya hukum untuk memutus daripada hubungan keperdataan ini, yaitu hubungan suami dan istri. Namun ada upaya dari suami, boleh dikatakan ini adalah non-litigasi, yang sifatnya adalah mediasi. Nah, mediasi itu adalah secara lisan sudah diungkapkan untuk tidak diulangi lagi daripada perbuatan yang sudah melukai hati istri. Maka di sini sebetulnya ada beberapa faktor yang memang harus ditempuh oleh masing-masing pihak. Di antaranya adalah masing-masing pihak harus berusaha mediasi semaksimal mungkin, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, bagaimana caranya untuk mengikat daripada perjanjian yang mungkin selama ini baru diutarakan secara lisan oleh Randy? Maka di situ seorang istri harus memberikan ruang bagi suami agar dapat perjanjiannya itu dipercaya, baik dalam waktu pernikahan atau dalam beberapa kurun waktu tertentu. Artinya di sini seorang istri harus menyepakati adanya surat perjanjian yang mana mungkin bisa disaksikan oleh 2 orang, ditandatangani oleh 2 belah pihak, dan dinotariskan agar memiliki kekuatan hukum yang kuat di saat surat perjanjian tersebut dijadikan bukti baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi memang ya saya rasa keduanya memang harus rukun kembali. Si istri harus memberikan kepercayaan penuh lagi kepada suami, ya, kesempatan untuk sekali lagi lah, ya kan, agar kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian, yaitu tentunya adalah perjanjian tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang kuat nantinya gitu. Meski dalam hal ini, Randy Kiernet tak menampik jika istrinya sudah terlampau kecewa dan sakit hati kepada dirinya, upaya lain pun tampaknya akan ia lakukan demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Ya, Randy Kiernet juga mengupayakan cara dengan semakin intens menghabiskan waktu bersama ketiga anaknya. Hal tersebut pun tampak nyata saat Randy Kiernet kerap kedapatan mengunggah foto anak-anaknya yang sedang tertidur. Tak jarang ia juga menuliskan sebuah caption yang dibubuhi tulisan maaf dan janjinya. Ya, mungkin dalam benak Randy Kiernet dengan berbagai momen kedekatan anak, dirinya bisa meluluhkan kembali hati Lady Nayawan. Kalau untuk anak-anak kita jaga banget sih. Untungnya anak-anak juga dari Lady juga sama-sama kita jaga. Jangan sampai anak-anak juga tahu pemberitaan ini. Jadi buat saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab.
ngakuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang, nyatuin keluarganya lagi secara baik-baik. Saya dalam perkawinan saya sama Randy dari awal, kalau kita ada masalah apa namanya rumah tangga ya, saya 9 tahun menikah sama Randy, nggak mungkin masalahnya baru ini. Kita selalu masalah anak-anak, kita nggak pernah apa ya kalau dibilang menyangkut pautkan anak-anak gitu ya. Jadi saya selalu nggak pernah meributkan itu. Gitu. Memang ya kalau dia lagi mau sama papanya ya silahkan, sama saya pun hal yang sama gitu. Ya sempat ada ya, karena anak-anak sempat staycation sama saya, tapi nggak sama-sama, memang sempat ada. Emma tanya kenapa kok kita liburannya pisah-pisah, karena dia juga weekend sama papanya sendiri, terus nanti beda hari sama saya sendiri juga gitu. Adalah namanya anak ya. Karena memang dari awal Randy juga bekerja kan, kadang memang kita juga saya bisa ambil alasan itu ya. Kangen ya, emosional ya. Pengen cepet-cepet ini selesai aja, cepet-cepet. Semoga hasilnya baik, bersatu lagi. Ya pengennya itu aja sih, balik lagi jadi utuh lagi. Maksudnya selesai, masalahnya selesai, kita baik-baik lagi sama anak-anak. Dah, itu yang dikangenin. Karena apa ya? Kangen ke gereja bareng sama dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.